Shalom semuanya, kita akan lanjutkan kontekstual Bible reading pada pagi hari ini dengan bacaan terambil dari surat Paulus pada Jemaat Korintus, 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Persilahkan. 1 Korintus pasal 2. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Salah satu kemarin Paulus menghadapi sebuah konteks audiens yang beragam, ya adalah terbelakang Yunani maupun Yahudi, tapi esensinya ini adalah orang-orang atau manusia dunia, dan bagi mereka pemberitaan Injil atau Injil adalah suatu kebodohan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Paulus mengkomunikasikan Injil itu yang dipandang sebagai suatu kebodohan oleh audiens itu, agar mereka dapat memahami Injil itu dan menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima ini terkait dengan sebuah komitmen dari Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dikatakan demikian pula ketika aku datang kepadamu, hai orang Korintus, tentunya, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Nah, secara akademis terus tentu Paulus adalah orang yang ya sangat cerdas, pendidikannya pendidikan tinggi, tetapi ini keputusan dia untuk melayani jemaat. Dia bertekad untuk tidak membagikan Injil yang dipandang sebagai kebodohan itu dengan kata-kata hikmat manusia. Tapi komitmen pertama terkait dengan isi beritanya di ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yang disalibkan itu. Jadi inti pemberitaannya dan fokus pemberitaannya tentang salib Kristus. Dia tidak memberitakan berita yang lain selain berita Injil itu. Lalu sikap dia dalam pelayanan itu, tadi dikatakan dia bukan
memberitakan kata-kata hikmat, dan dikatakan di ayat yang ketiga terkait dengan bagaimana dia datang pada jemaatnya. Aku telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ya, sikap sebagai seorang pelayan Tuhan ya sadar betul-betul bahwa mengkomunikasikan Injil dalam konteks yang sudah punya anggapan Injil seluruh kebodohan ini tidak mudah, dan Paulus mengambil keputusan bahwa hanya dengan komitmen dan sikap inilah dia akan memberitakan ini, bahwa inti beritanya, fokus pemberitaan adalah Kristus yang disalibkan. Dia tidak mengandalkan kekuatan hikmat manusia, dan dia mengambil sikap dikatakan penuh dengan kerendahan hati, bahkan gentar dalam menghadapi jemaat ini. Dan yang penting sekali terlihat di ayat 4, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Inilah yang membedakan antara seorang motivator dan seorang pemberita Injil. Bahwa dalam memberitakan atau menyampaikan sebuah pesan, seorang pelayan Tuhan itu harus sungguh-sungguh menyadari bahwa Injil itu hanya akan tersampaikan dengan baik, diterima, direspon dengan baik, karena mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Hikmat manusia tidak akan membuat manusia itu, audiens itu terbuka terhadap kebenaran Injil yang disampaikan. Mengerti bisa saja, tapi untuk terbuka dan menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak akan terjadi. Hanya Roh Kuduslah yang akan mampu membuat audiens itu mengerti kesederhanaan Injil itu, dan kemudian direspon dengan penuh sukacita, dan kemudian jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tujuan Paulus ayat yang kelima dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, implikasi dari ayat yang kelima ini adalah bahwa bagi penginjil, apabila seorang menyambut Injil dengan sukacita karena pemberitaannya, dia juga harus sadar diri bahwa semua itu terjadi bukan karena kehebatan kepintarannya, dan jangan pernah berharap agar mendapat sanjungan dari manusia, tapi hanya satu hal saja, bahwa orang itu terima itu karena kasih karunia Allah, dan biarlah hikmat dan iman percaya itu sungguh-sungguh bergantung pada kekuatan Allah, bukan karena kehebatan dari sang pemberita itu sendiri. Tapi berita itu yang punya kuasa, yang membuat orang yang mendengarnya itu menyambut dan menggantungkan iman percayanya pada kekuatan Allah. Jadi dari ayat 1 sampai ayat yang 5, sudah kita mendapatkan pengajaran yang penting, yaitu tentang komitmen Paulus yang hanya ingin memberitakan Kristus yang tersalib, bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan kekuatan Roh, agar iman jemaat itu bergantung kepada kekuatan Allah. Dalam ayat yang ke-6 sampai ayat 9, Paulus sekarang mencoba memperjelas berkenaan dengan hikmat yang benar. Itu yang seperti apa? Paulus katakan, ini sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia, yaitu penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Nah, sebenarnya apa yang Paulus maksudkan tentang hikmat yang tersembunyi dan rahasia itu? Paulus memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia berkenaan dengan karya keselamatan bagi dunia yang sudah dirancang Allah dalam kekekalan, dan diwujud nyatakan melalui kehadiran Kristus secara historis di dunia ini, hidup, kemudian mati, dan bangkit, untuk menyatakan bahwa maut itu sudah dikalahkan. Nah, apakah manusia bisa menerima semua itu dengan hikmat dunia itu? Sesungguhnya tidak. Karena keterbukaan manusia untuk menyambut, mencoba memahami dan menyambut hikmat surga yang dinyatakan dalam Kristus itu semata-mata terkait dengan status manusia itu sendiri. Dan kita akan perhatikan di ayat 10 sampai 16 di mana Paulus membedakan dua golongan manusia di sana, itu manusia rohani dan manusia duniawi. Dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16,
rahasia Allah yang ada dinyatakan dalam ayat 6-9 tadi hanya disingkapkan atau menjadi jelas, bisa dipahami, disambut dengan sukacita bagi orang yang percaya kepadanya. Dalam ayat 10 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Jadi rahasia Allah tadi itu bisa dipahami, bisa diterima oleh seseorang apabila dia menaruh iman percaya kepadanya. Sebab ketika seorang menyambut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Allah melahirkan baru dia, sehingga dia memiliki Roh Allah itu, dan Roh itulah yang memungkinkan terjadinya sebuah koneksi antara manusia rohani itu dengan Allah, karena ada kesamaan roh. Sebenarnya kalau kita kembali ke Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa Allah menghembusi manusia itu dengan ruah itu yang menjadikan manusia itu hidup. Nah, hidup harus dipahami dalam dua pengertian, hidup bios itu persatuan jiwa dan tubuh, tapi hidup rohani itu persatuan antara manusia itu hidup rohani, hidup bekal roh manusia itu dengan roh Allah. Dan itu terjadi karena Allah memberikan rohnya dalam diri manusia itu. Itulah sebabnya manusia adalah makhluk yang dwikodrat, ya, bukan monokodrat, karena ada roh Allah itu. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, roh itu mati. Kejadian pasal 2 ayat 16, pada hari engkau makan, engkau pasti mati. Dan manusia sudah berdosa dan memang itu mati. Manusia terputus, terpisah dari Allah. Nah, ketika seorang menerima Injil dan menyadari dirinya seorang berdosa, dia membuka hati untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dilahirkan baru oleh roh Allah itu. Dan inilah yang memberikan sebuah jaminan bahwa sekarang sebagai orang yang sudah beriman pada Kristus, ada kesamaan roh Allah itu ada dalam roh manusia. Dan roh manusia yang percaya itu, dan itulah yang memungkinkan manusia rohani ini bisa memahami rahasia Allah itu. Dan tentu dimensi-dimensi yang lanjutan dari kebenaran Injil yang diterima itu. Terus sebabnya kemudian Paulus katakan bahwa kita tidak menerima roh dunia, ayat 12, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi segala kekayaan yang disediakan oleh Allah dalam Kristus, oleh karena seorang beriman pada Kristus, itu dapat dipahami, disadari di hati, bahkan dihargai sungguh-sungguh oleh karena roh Allah yang diam dalam diri orang percaya. Dan Paulus kemudian mengatakan dengan tegas di ayat 14, tetapi kamu manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu bagian dari suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi orang-orang Yunani maupun orang-orang Yahudi yang tidak mau membuka diri untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status mereka adalah manusia duniawi. Dan mereka tidak akan mungkin dapat memahami rahasia Allah tentang Kristus Tuhan. Kok Sang Sabda kok harus menjadi manusia, mati, dan sebagainya. Ya karena memang statusnya manusia duniawi. Tetapi ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi manusia rohani, segala sesuatu ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi hanya manusia rohani bisa memahami perkara-perkara itu dengan gamblang, oleh karena roh Allah yang diam di dalam diri manusia rohani itulah yang menjelaskan segala sesuatu berkenaan dengan rahasia Allah yang sudah nyata di dalam Kristus Tuhan. Saya terkasih, jadi rahasia Allah itu disingkapkan khususnya bagi orang percaya, manusia rohani, bukan oleh hikmat dan pengetahuan, tapi oleh Roh Kudus. Dan rahasia Allah itu bagi manusia dunia telah menjadi sebuah misteri. Jadi kesadaran tentang kebenaran ini harusnya menolong kita sebagai sudah percaya sebagai Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh menyadari tentang kuasa Injil, arti pentingnya Roh Kudus hadir di tengah kita, membaharui hidup kita, dan kemudian menyediakan diri sebagai penolong dalam seluruh aspek termasuk dalam pemberitaan Injil. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yang secara akademis juga belajar, itu tidak boleh menjadikan seorang angkuh atau sombong, bahwa dia mampu mempersuasi orang lain untuk menyambut percaya. Karena kalau seseorang itu berstatus manusia duniawi, dia tidak mungkin memahami perkara-perkara lain, sekalipun kita menggunakan strategi atau metode yang paling mutakhir atau yang paling canggih, paling smart menurut kita.
Kita perlu sadari sungguh-sungguh bahwa kehadiran Roh Kudus dalam diri seorang percaya itu sangat-sangat berarti dalam rangka memahami segala kebenaran Injil itu dan tentu juga mengimplementasikan dalam hidup. Dari kebenaran firman Tuhan sudah kita coba baca dan renungkan pada pagi hari ini, paling tidak ada dua kebenaran kekal, dua amanat teks yang dapat kita pegang. Yang pertama bahwa Allah menghendaki hamba-hamba itu memberitakan salib Kristus dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kerendahan hati dan sungguh-sungguh takut dan gentar akan kebenaran disampaikan itu. Sikap respect yang harus dimiliki dalam memberitakan Injil. Yang kedua, bahwa orang percaya dapat mengenal rahasia Allah itu semata-mata oleh karena Roh Allah yang berdiam dalam dirinya. Dua aplikasi yang patut kita renungkan pagi ini kita laksanakan, kita praktekkan, kita terapkan hidup kita. Yang pertama, sudahkah saudara memiliki status sebagai manusia rohani? Agama Kristen tidak menyelamatkan seseorang, tapi setiap orang yang menyadari bahwa dirinya orang berdosa, mendengar berita ini lalu mau terbuka pada Injil itu, menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami rahasia Allah dinyatakan dalam Kristus itu, dia akan berubah status menjadi manusia rohani. Jangan bangga dengan status KTP sebagai orang beragama Kristen, karena itu tidak menyelamatkan. Sambutlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan dilahirkan baru oleh Roh Kudus, dan kehadiran Roh Allah itulah yang menjadikan hidup seorang dipersatukan dengan Allah dan dapat memahami semua rahasia Injil itu, bahkan dimampukan untuk bersaksi. Aplikasi yang kedua, siapakah yang menjadi pusat pemberitaan kita dalam pelayanan, dan siapakah yang kita andalkan dalam pelayanan? Mari kita ngambil komitmen seperti Rasul Paulus untuk memberitakan Kristus Tuhan saja. Kristus yang sudah disalibkan, mati dan bangkit itu, dan kita pergi untuk memberitakan rahasia Allah sudah dinyatakan dalam Kristus itu dengan mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Biarlah kita semua menjadi manusia rohani karena didiami Roh Kristus. Ya, Roh Kudus, berhembuslah sekarang, dan kita buka hati untuk terus menerima Roh-Nya. Ya, berhembuslah sekarang. Kita buka hati, biarlah Roh Kudus masuk dan memenuhi hidup kita masing-masing. Oh, berhembus Roh Kudus, di hatiku berhembuslah Roh Kudus, mengalirkan roh, membawa kuasa, ya
Biarlah kita semua menjadi manusia rohani, dipenuhi dengan Roh Kudus, mengandalkan kekuatan Allah dalam hidup ini, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan memberitakan Injil dengan kekuasaan Roh Kudus. Kita meresponi firman Tuhan, kita bersyukur dan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, Roh Kudus menjadi bagian hidupku. Roh Kudus sudah ada di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami dipenuhi dengan Roh yang kudus. Tuhan, ungkapan yang baru terus setiap hari. Kami terus mengandalkan pimpinan Roh Kudus dan kekuatan Roh Kudus untuk hidup yang penuh hikmat Allah, hidup untuk menyaksikan Injil. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus selalu menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus senantiasa peka terhadap pimpinan Roh. Terima kasih Tuhan.